Halo teman-teman semua, kembali Hai. lagi di YouTube channelnya Elite Production. Nah, minggu ini karena memang masih dalam keadaan work from home, jadi kita berusaha menghibur teman-teman semua lewat Zoom lagi. Nah, untuk episode kali ini kita mau bacain komen, ya nggak? Nah, di sini ada gue, Rizwan Rustiansyah, ada Fikri Akbar, ada Rashid Rida, sama ada ini dia, Mr. Wirki. Nah, karena memang yang membantu kita itu adalah teman-teman semua, jadi kita mau bacain komen-komen kalian, terus kita mau coba jawab. Tapi nggak semuanya, hanya berapa gitu. Karena kalau semuanya ntar akhirnya 2 hari nggak selesai videonya. Dan berantem juga, Teng. Iya, betul ya. Ya, Jadi ya, hanya komen-komen yang bijaksana yang kita tampilin di sini. Ada lah yang dikit-dikit lah yang belok lah. Nah, coba Fik, apaan Oke. yang mau kita bahas sekarang? Gua share screen sekarang. Ya. Yuk. Yang pertama nih ada dari Ifdal Mawaiz katanya. Baju putih pengen kelihatan tahu banget ya. Kita baju putih semua nih anjing. Gue baju putih nih. Jadi gini, Ifdal Mawaiz bukan kayaknya yang waktu baju putih waktu itu gue ya. Lu Itu di ada video Ziko, gambarnya, di video anjir. Ziko nih. Di Iya, video iya, Ziko. Nah, bukannya pengen tahu banget, Bang. Jadi gini, Kelihatan tahu banget. benar kelihatan tahu banget. Sebenarnya gini, kita kan semua masih belajar nih ya. Nah, karena kita ini ingin menyampaikan edukasi ke teman-teman, jadi pengennya tuh gini sebenarnya. Jadi, misalnya bintang tamu atau si apa ya namanya ya? Apa ya namanya? Apa? Apa? Bintang tamu atau Ya, Narasumber. narasumber. Base. Nah, narasumbernya menjelaskannya berbelit-belit atau terlalu dalam. Nah, gua mau menjelaskan untuk apa ya? Gampangnya. Makanya gua ambil abis itu kayak gini ya, kayak gitu ya, gitu loh. Jadi supaya teman-teman tuh nggak terlalu ribet karena gini. Gue juga tahu ya di luar sana mungkin banyak yang tahu tapi kadang-kadang ada teman-teman yang kurang ngerti nih. Mungkin kalau penjelasannya dijadikan lebih simpel, mungkin dia bisa Lebih gitu gampang tuh. dicerna. Lebih gampang dicerna. Pakai bahasa kita gitu, pakai bahasa sehari-hari. Nah, maksudnya. gitu. Jadi bukan berusaha buat motong atau sok Sotoy. tahu. Sebenarnya hanya menjelaskan lebih simpel atau malah lebih kayak gini ya, kayak gitu ya, gitu. Memberikan contoh. Gitu, ya nggak Bang? Gitu. Sotoy lo. Sotoy lu. Pakai baju putih sotoy banget, pakai baju putih. Tapi di sini juga langsung ada yang kayak apa ya, kayak ngebela lu, bukan yang ngebela sih, kayak ngasih tahu juga gitu. Namanya juga edukasi, Bang, biar yang nonton ikutan ngerti juga gitu. Bener sih, ini bener. Ivan Sujana. Ya, gue baca nih. Gitu. Next. Ya dulu ya next lah. Dari Wisang Firmanto. Halo Bang Ridwan. Ridwan Kamil. Bang Ridwan. Nah, kalau itu gue nggak tahu tuh siapa yang dipanggil ya. Gue nggak ngerasa nama. Ntar Bang Ridwan pecinta Honda jadi pencinta Nissan. Nissan bener Wah. bisa. Coba Mas Wisang tuh buah bukan? Buah. Kesukaan Rida. Nah, jadi sebenarnya gini, gue pencinta Honda iya sih, tapi kalau emang ada rezeki membeli Nissan, apalagi Nissan yang Nissan March. Nissan kayak punya Ziko ya, saya dengan sangat senang hati memilikinya. Kalau Nissan yang kayak punya Ziko, pokoknya nanti kalau dikasih hadiah, nanti minta aja Nissan yang ada tulisan S, N, sama Y-nya, ya. Sani jadinya bukan Skyline ya. Sani. Jadi agak beda ya sama Ekstaksi. ada Nissan Teana juga bisa. Teana nggak ada S-A-N nama Y, Bu. Agak jauh ya. Sotoy lu, Bang. Teana tuh nggak ada Teana. S, nggak ada N, ada Y-nya. Nggak ada. Semua Nggak ada, huruf Wir. itu tuh nggak ada. Wah, Wir, lu bacanya di mana, Wir? Teana ada S, ada N, ada Y. Ah. Ya N-nya sih ada sih.
S sama Y-nya kan nggak ada. Tapi gue pernah dengar katanya lu pernah sempet ya mau ngebangun Nissan ya. Pengen, karena waktu itu gue pernah ngomong sama Bronto. Dan dia nanya, lu penasaran mobil apa? Terus gue bilang, gue penasaran banget sama S chassis. Yaitu S chassis, S14, S13, S15. Terus Sama Sani itu juga sempet S chassis. enggak, itu S Bonbon mungkin. Ya jadi waktu itu udah nyari malah mobilnya. Udah nyari mobilnya, kebetulan jujur nih nyari yang mobil yang kondisinya bagus, yang suratnya benar, itu susah banget. Jadinya batal tuh. Wah, kalau misalnya sampai sekarang nih, gue masih penasaran apa yang ada di chassis. S chassis masih penasaran. Karena menurut gue gini, S chassis itu mobilnya apa ya? Karena dia gepeng, terus lancip. Jadi kalau pendek tuh jadi bisa kelihatan pendek banget gitu. Karena bentuknya apa ya? Dia kan coupe ya. Dia coupe udah gitu gap lancip gitu. Keren deh pokoknya kalau dipendekin pasti bagus banget. Gitu. Itu pertanyaan yang agak berbobot sedikit lah. Ya iyalah, udah ikutin aja. Nah, next, Jeng Risma. Itu Kiamboy bukan sih yang dimakan? Itu aku suka loh. Waduh. Ini cewek nih ya? Kayaknya sih cewek nih. Jeng Risma. Gue sih agak kurang suka ya Kiamboy. Gue nggak tahu deh. Gue belum menemukan sensasi enaknya sih di buah itu. Tapi ada yang suka tuh, Edward itu suka kan? Iya. Iya, mungkin tanya sama Mas Edward. Gue sih agak kurang suka. Belum ya? Rasanya. Iya, kalau gue tahu ada yang suka, mungkin kita nggak bikin challenge-nya dengan cara makan buah itu kali. Gue agak menyesal kemarin sebenarnya pas lagi si sama Edward, dia ngomong, gue sih suka. Gue yang kayak, serius lu suka? Gue aja bingung, karena waktu pas gue nyobain di salah satu supermarket dekat kantor, ada beberapa makanan ataupun kayak gitu yang dipilih buat challenge-nya. Dan yang paling kayak, ini nggak enak banget nih, ya buah itu. Terus sampai ada yang komen gini, Jeng Risma, saya kagum sih sama Anda. Jeng Risma. Anda bisa suka sama buah itu. Ya udah, nggak apa-apa. 1000 dari sekian. Bagus. Jadi kalau banyak kayak Jeng Risma ini yang jualan buah Kiamboy jadi laku. Nanti kalau misalnya nggak ada yang suka, nggak laku akhirnya jualannya. Gitu. Jawir, lu komen lah, lu pelangap-pelongo aja. Gue dengerin aja lu ngomong dulu. Pakai stetoskop lagi kayak dokter, Wir. Next. Dokter asli masih belum datang. Tapi itu kayaknya banyak banget istilah nama buah itu ya. Ini katanya di Batam aja namanya buah somboy. Somboy banget lu jadi orang. Sombong. Sotoy. Terus ini itu hamoy. Iya, di Belitung nih, hamoy lah. Ada yang bilang buah cermin lah. Hamoy kayaknya belakangnya Y semua Kiamboy, hamoy, somboy. Hamoy itu ceweknya bukan? Cewek hamoy. Amoy. Oh, langsung. Amoy gue demen banget. Terus ada istilah juga ya, Teng ya. Ada istilah juga tuh kemarin dari adik KZ tuh, bukan buah Kiamboy, apa dia bilang? Itu mah jorok, buah kimpoy, brengsek. Buah kimpoy. Belakangnya iya juga kan? Iya. Nah, ini ada yang sotoy juga nih, katanya namanya buah pala lah. Bukan kayak gitu buah pala, sob. Bukan manisan, cuma ya lu jawab lah. Tentang orang Bogor langsung pembelaan, Wan. Itu bukan buah pala, beda lagi buah pala tuh. Ada yang pakai gula, ada yang emang jadi manisan juga. Lu tukang buah pala. Tai. Tuh di Medan somboy. Ya kan beda-beda nih. Somboy lu. Emang pala kayak gimana, Pik? Buah pala tuh gimana ya? Karena kalau yang komennya Ali Panjaitan benar sih, itu lebih ke asinan kering bukan manisan. Bener, karena nggak ada manis-manisnya. Gue setuju tuh sama dia. Mas Ali, bener tuh. Itu bukan manisan. Jadi gue bingung kalau orang ngomong manisan itu sebagai jebakan. Manis itu enak. Itu nggak digigit, memang diemut doang sampai hilang merahnya. Kayaknya bukan merahnya doang deh yang hilang ya.
Baal Iya. juga sih, Baal Ada rasa bijinya kan? itu. Ada bijinya. Ya kalau merahnya hilang ya iya sih kemarin sih tinggal Kemarin- sisa bijinya doang. Mungkin Jawir Bijinya udah apa, ngerasain makan bijinya doang malah. Nggak pakai Telan buahnya. kan kemarin. Bijinya Iya, telan. ya lu apa juga lu telan. Nggak kalau Jawir mah nggak sama buahnya kemarin. Kebetulan gue jebak waktu itu ada bijinya doang, gue taruh situ dia makan bijinya doang. Lu udah ngerasain ada nunggu-nunggu belum sekarang di Ada perut lu? gatel gitu di dalam gitu. Tahun Pantesan gue sakit perut mulu tiap apa hari. gitu. Next, Emang sakit aja, emang penyakitan aja kalau itu lu mah. Michel Tuera. Udah Gua. pasti Gofar Gofar. menang di acara The Elite yang kemarin ya 2019 ya. Dia punya orang dalam. Enggak juga sih ya, Teng ya. Nah, Juga sih. gini, gue mau ngejelasin buat teman-teman yang mungkin persepsinya berbeda dengan di Elite Showcase tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ngomongin masalah gini, udah pasti menang karena punya orang dalam. Mungkin kita nggak ngebahas Gofarnya ya. Kita ngebahas sama orang-orang yang lebih general. Kalau ngomongin masalah orang dalam, kita sebagai car enthusiast yang memang adanya di Jakarta ataupun di luar Jakarta, kita tuh sama-sama kenal. Jadi kalau ngomongin masalah teman, ya alhamdulillah teman kita emang di mana-mana. Jadi kayak di Jogja banyak, di Bandung banyak, di Semarang banyak, di Bali banyak. Jadi kalau ngomongin masalah orang dalam yang ikut di showcase dia bakal menang. Nah, gimana caranya buat bikin acara tapi kita tidak mengundang teman-teman kita? Sepi dong acaranya. Apalagi kita ini berkecimpung di dunia otomotif ataupun di dunia dunia car enthusiast ini bukannya sombong ya, tapi mungkin udah agak lama. Jadi ada yang dari tahun 2000, dari apalagi AA ya yang dari tahun berapa 72 ya 72 udah main mobil. dia udah main Jadi, nah kalau ngomongin masalah kayak gitu ya karena kita memang berangkatnya gini Mas, berangkatnya semuanya dari hobi. Dari hobi itu kita ketemu sama teman-teman yang memang sehobi, yang dimana gue kenal sama misalnya sama Gofar, sama Adi, sama Mas Juju, sama yang lain-lain, sama anak Jogja, sama Mas Hakim, itu karena kita memang satu hobi. Jadi mungkin Mas Michael juga punya perasaan sama kayak gue nih. Lo pasti ngobrol sama orang yang hobinya sama lo, itu lebih nyambung dibanding orang yang hobinya tidak sama lo. Gitu lo. Pasti lo punya lah sahabat lo atau teman dekat lo yang buat lo berbagi segala macam. Terus kalau misalnya hobinya beda, kan lo nggak mungkin ngomongin mobil ke orang yang suka motor ataupun yang suka motor jadi ngomongin motor dengan orang yang nggak suka motor malah suka mobil, kan nggak nyambung. Gue mau ganti knalpot nih, iya gak? Ini full system. Lo akhirnya bawain knalpot mobil, kan akhirnya jadi panjang motor lo. Jadi susah juga lo kemana-mana. Iya kan? Gue mau ganti velg nih. Yang satu suka mobil, yang satu suka motor. Dibawain lah velg mobil. Nggak bisa kepake juga. Bisa, di motor Mio bisa. Ya di motor gue yang harga 1, baut 4 bisa juga. Tapi Bisa. kalau lu kan Nice, suka nice. dua-duanya, Bang. Nah, lu kan suka dua-duanya. Bukan suka-suka dua-duanya, Wir. Jadi gini, memang karena gue sebenarnya passion gue di bidang otomotif. Jadi ya udah karena mobil dan motor itu memang salah satu bagian dari otomotif, ya gue suka. Gitu. Kereta juga kan? Gue belum dah kalau main kereta, karena kalau Lokomotif kebetulan kan ada otomotif juga. kita beli kereta, park 1 mahal, 2 parkirnya agak repot. Kalau lu taruh di depan rumah, tetangga lu nggak bisa lewat. Kalau lu Harusnya parkir main. kereta. Nyoba main RC juga dong, Bang. Ais. RC drift ya. Lu jangan komen aja, coba main RC. Kalau gua gini Wir, kalau benar cocok kalau RC kan mahal. Gua kemarin tuh sempat main Tamiya. Kalau Tamiya gue main dari kecil. Jadi sekarang gue kayak dari kemarin tuh gue ngumpulin Tamiya karena memang gue sebenarnya main kalau nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga berpikiran sama ya. Gue kayak Estilo, terus Vario, terus motor NSR gue, semuanya itu punya cerita. Jadi kayak mungkin yang dulunya nggak bisa gue beli,
gue pengen banget kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah sampean beli, dan Tamiya juga kayak gitu. Zaman dulu tuh gue cuma bisa nontonin filmnya, terus mungkin Dasion nggak Kuro. beli. Sampai sekarang tuh akhirnya gue koleksi tuh Dasion Kuro itu. Kalau RC gue belum pernah main jujur. Terus lu Tamiya main sambil lari-lari gitu kan samping Tamiya? Enggak sih, kalau Kayak main lari Enggak. agak susah ada ngejar ya. Dilempar Lo, aja. lo suruh belok sendiri gitu kan, ntar ada Di belokan dia. Antasari tuh, Antasari itu lu lari-lari itu lu Iya. kejar dulu tuh. Lo aja, akhirnya kecelakaan. Ya kan dulu di filmnya gitu. Iya, Jadi gini, nah ini teman-teman nih ya, jangan ambil sesuatu itu langsung mentah-mentah. Ini yang kayak gini-gini. Main di jalanan main Tamiya, langsung main jalanan. Ada kecelakaan. Anjir. Tabrak ya kan. Jadi ada pembahasan lagi nggak nih? Kira-kira ada obrolan yang Udah nggak usah ngalih pembicaraan. enggak. Next. Nah, next. Ini ada request sih, Teng. Jadi bahas susinya Mas Dean dong. Oh, Mas Dean sekarang jualan sushi, Mas. Next, E36 Cabrio nih banyak banget nih request. Mas Dean. Bareng sama Mas Dean nih. Ada yang diababil, ada yang dibacain tuh. Wah. Iya. Wah, kalau ini sih memang jadi gini teman-teman. Kalau buat undang Dean, kita akan undang dia pasti. Tapi kan memang kan waktunya kan terbatas nih. Jadi gini, mungkin jadi gini nih, gue kenalin dulu si Fikri sama si Rida ini adalah bagian dari editor. Jadi kalau teman-teman ngelihat editingnya dari video YouTube-nya dia lead atau jelek banget sih ini, bego nih yang edit. Itu Fikri. Itu Fikri yang edit, Rida yang supervisi. Jadi kalau lo mau marah-marah sama dua orang ini, gitu. Nah, kebetulan Jawir ini adalah orang yang sama Akbar itu yang megang jadwal bintang tamu dari YouTube-nya dia lead. Sama Nah. soundnya, Teng. Soundnya benar, dia soundman. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir kayak gini, Kresek-kresek, Bang. kresek gitu segala macam, nah lu salahin tuh Jawir. Nih, aja. Karena saya jujur, kalau saya nggak bisa dengar suara kresek-kresek atau enggak, gitu. Jawir itu orang listrik, orang soundman, dia semuanya. Jadi kalau listrik mati di rumah bisa tanya Jawir. Telepon Jawir, telepon. Jawir orang PLN berarti itu ya. Iya, mudah-mudahan nih kesempatannya nih COVID udah beres. Kali aja nih kita bisa langsung undang nih. Kita realisasikan ya. Sebenarnya banyak. Ada kayak Dean. Kita juga, gue udah ngomong juga sama Adi. Kita mau bikin tandem bareng sama Good Rides. Wah, ditunggu aja deh, mudah-mudahan. Sebenarnya ini ada rencana untuk mengisi bulan-bulan ini sebenarnya yang akan terjadi. Tapi ya teman-teman wajar lah kalau karena keadaannya seperti ini, jadi sangat terbatas nih untuk kita bergeraknya. Sebenarnya kan nggak perlu. Gue juga nggak suka nih kalau misalnya bikin video tapi yang virtual kayak gini. Gue lebih suka yang langsung gitu. Tapi ya keadaannya kayak gini, terus gue juga ada kewajiban untuk menghibur teman-teman semua, untuk mengisi konten YouTube lagi PSSI juga kan? PSBB, PSSI bola akhirnya, ya enggak? PSBB. Aneh Mancing. PSBB. Wir, coba sekarang gue tanya, PSBB itu apaan? Pembatasan sosial berskala besar. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena sudah terlalu banyak korban terjangkit COVID. Jadi harus dibatasin. Dibatasinnya gimana sistemnya? Nah, sekarang kalau gue tanya, lu PSBB, lu sekarang ada di mana? Di rumah. Mana di rumah? Tadi lu ngomong katanya di showroomnya Mamat, Riverside. Iya. Nah, lu ngapain? Rumah kedua, Teng. Rumah kedua. Lu alasan aja, Wir. Lu kalau benar-benar mengaplikasikan PSBB, lu harusnya di rumah sama kayak gue, Fikri dan Rida yang background pasti rumah. Iya. Coba lu ganti virtual background pakai rumah aja, Wir. Atau enggak rumah kalau lu susah, nggak pakai rumah keong, nggak pakai rumah apa, pakai belakang. Rumah keong udah kayak. Lu nggak usah ketawa, Fik. Gue datengin lu ke rumah. Jadi, nah, kalau untuk Dean, wah, mudah-mudahan Dean nonton dengan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Dean. Karena juga Dean ceritanya, kalau jujur gue ketemu Dean tuh dari SMA dulu. Dia masih SMA. Gue udah kenal sama Dean. Jadi itu ceritanya panjang sih dia, dari sampai sekarang.
Dari Deannya sendiri. Dean, gue SMA 9 berapa? 2012 ya, gue baru SMA. Aduh. Itu gua kali. Nah, pokoknya SMA gua lebih muda dibanding AA. Udah itu aja, jadi nggak usah dibahas. Mutlak kalau itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini kenal nih kayaknya nih orangnya nih, siapa nih yang komen nih? Ahmad Morteza. Cocok nih 43 menit dengerin Dewan ngoceh, habis itu otaknya diikut di press juga. Iya benar sih. Di video Beat the Expert Your Revolution. Benar sih kalau itu. Jujur gue punya cerita sedikit. Gue kenal Diwan waktu itu tahun 2004-2005. Dia waktu itu masih pakai CTZ. Dengan velg Alfa Robot, ya kan? Waktu Lorenzer ya? Alfa Robot dah. Pertama Alfa Robot sebelum Lorenzer pakai Alfa Robot. Dia kuliah di BINUS tuh. Kebetulan dia tuh salah satu teman sekelasnya temen gue, namanya Ferdi Beler. Yang kalau itu dia RD Seven Wheels di Instagram. Terus dia juga salah satu dari timnya DSG. Nah, kebetulan tuh gue deket banget nih sama si Ferdi ini karena gue satu SMA. Kelas 1 sama kelas 3 SMA tuh gue satu sampai pacaran gak, Wan? Enggak, tapi gue dia dari SMA deh, yang teman SMA gue yang sampai sekarang masih kontak. Ya itu dia yang tadi pembahasan sebelumnya ya, yang ngomong masalah hobi ya. Itu karena gue satu hobi sama dia. Jadi gue bisa sampai sekarang tuh masih ngomongin masalah mobil dengan teman SMA gue ya dia. Gitu. Nah, kebetulan gue diajak nih Ferdi Beler ini nongkrong di Mataram. Nongkrong di Mataram, ada Diwan nih. Baru pertama kali kenal gue malam itu. Baru kenalan, Diwan, Rizwan. Oh ya udah, kenalan. Saat itu masih zaman-zamannya SMS. Dia kayaknya lagi SMS-an nih sama ceweknya, atau sama gebetannya, atau sama siapa ya lah, gue gak ngerti. Terus gini, bro, ya, boleh pinjam SMS nggak? Boleh. Gue kasih handphone-nya. Set. SMS dia, makasih, kasih gue. Udah, SMS-nya dibalas tuh sama tuh cewek. Bro, boleh belinya SMS lagi nggak? Boleh. Gue kasih kedua kali ya. Sampai 5 kali tuh kayak gitu. Akhirnya gue bilang, pegang aja dulu handphone gue, lo SMS-an aja dulu. Gila lu SMS-an sama cewek, minjem handphone orang yang baru dikenal. Dia doang udah. Terus pulsa-pulsanya. Iya, karena dulu tuh pakai pulsa kan. SMS. Iya, itu pakai pulsa. Terus zaman dulu tuh ada Nokia. Gue lupa Nokia berapa sih, Dak? Yang communicator tapi 9300. Itu baru. Aduh, lu nggak ngerasain ya 9210. 9210 ya deh. Nah, itu kan terbalik. Iya. Oh, yang terbalik ya. Iya kan? Terbalik kan. Iya. Jadi gue kebetulan nongkrong nih kanan kiri sama dia nih. Nongkrong, dia nelfon, terus gue duduk sebelahnya, dia nelfon gini, halo, suaranya gak kedengeran nih, kecil banget suaranya. Terus gue di samping yang kayak, gila nih orang telepon teriak-teriak banget. Bukan Diwan yang teriak-teriak, tapi si lawan bicara jadi kayak, udah kedengeran belum? Sekarang, udah kedengeran belum? Terus tapi kedengeran ke gue. Pas gue lihat, speakernya ngadepnya ke gue, goblok. Terus speaker kebalik. Pantes nggak kedengeran dari tadi. Tapi benar, kalau teman-teman yang udah lama banget kenal dia sih, dia agak antik. Terus antik. Yang kejadian paling epic itu adalah berantemnya temen gue yang namanya Tori sama dia. Itu ceritanya antara gondoknya setengah mati sama udah mulai kayak yang lu nggak lucu nih, sama yang kayak kok goblok banget ya. Jadi gini, suatu saat si Tori ini lagi di kampus, ditelepon sama Diwan, tolongin gue dong Tor, ban gue kempes. Lu gak ada ban serep? Gak ada, tolongin gue dong, Tor. Di mana? Di tol, gue lupa di tol mana, tol Jor apa mana gitu. Gue lupa deh. Aduh, gue kelas nih, Wan, gini segala macem. Tolongin lah, Tor. Kalau gue cabut, kan di BINUS itu ada maksimal absen. Ya kan, jadi kalau lu absennya lebih dari, berapa sih, lupa gue 3 atau berapa. 3. Lu harus ngulang tuh mata kuliah, lebih dari 3 mata kuliah untuk semester depan. Harus ulang deh, tuh nggak lulus.
Tapi kalau gue cabut, gue jadi harus tolongin gue lah, gue kesusahan banget nih, mobil gue nggak bisa jalan, bla 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 bla, kata Diwan. Tori, karena temennya minta tolong gitu, jalanlah Tori ke tempat Diwan. Disamperin, tuh mobil dalam keadaan nyala. Bannya nggak ada yang kempes. Lah, disamperin sama Diwan, diketok-ketok, dia lagi dalam keadaan setengah tidur, jadi nyantai gitu, nyantai. Lagi joknya lagi tidur banget ya kan, dia lagi nyantai, terus diketok-ketok. Tor, anjing, katanya ban lu kenapa-napa, ban lu kempes. Enggak, duit tol gua kurang gopek. Akhirnya Tori ngulang semester depan mata kuliahnya. Waduh. Dan tuh anak berdua sih nggak ngobrol selama ada kali 2 bulan. Nongkrong bareng, nongkrong. Tapi cuek aja gitu, diem aja gitu. Oh itu akhirnya tuh duit dilempar ke muka dia. Makan nih, bangsat lu gitu, ribut ya. Tapi nggak sampai tonjok-tonjokan, nggak. Tapi ya kayak gue, kayak lu kebangetan banget sih. Iyalah. Nggak ada pikirannya, ya itulah, itu Diwan. Si antik itu. Jadi kalau teman-teman ngomong, ngoceh nih, abis itu otak ikuti pres juga, ya tahu dong teman-teman kenapa Ahmad ngomong kayak gitu, ya karena begitu orangnya. PA. Next. Nah, ini nih. Banyak paling banyak. Nih. Ini belum semua gue masukin ini. Sumpah. Ini masih Jurek. banyak. Dari MGH Zakia dan teman-temannya nih. Wah, dan teman-temannya emang dia saling kenal, lo so tau banget lo. Ya pokoknya yang komen lah, gitu. Mbah Jurek. Bang Jurek dong, Bang. Gitu. Wah, kalau Jurek pasti akan diundang. Karena waktu itu gue udah ngomong sama Jureknya sendiri. Gue waktu itu ketemu di kantor Stance Lab. Rek, lu ikut YouTube gue dong. Yaudah Wan, kapan? Nanti ya Rek ya, kabarin gue seminggu sebelumnya. Ya lagi-lagi nih teman-teman nih, bukan kita nggak ngundang Jurek, tapi gini nih. Jadi kebetulan Jawir dan Akbar ini udah bikin jadwal kayak udah berapa untuk 6 bulan ke depan. Gitu. Tahun. Yes, tahun. Nah, ini orang-orangnya udah dihubungin untuk dikasih kayak jadwalnya. Bisa nggak Mas jadwalnya tanggal segini di channel YouTube-nya apa mungkin kontennya ini gitu segala macam. Jadi dihubungin Mas. Jadi bukan kita nggak ngundang Jurek, tapi kita udah jadwalin ya. Tapi balik lagi, pasti akan kita bahas karena kebetulan juga gue sangat penasaran sama Jurek karena memang ilmunya juga banyak, sama ada beberapa hal yang memang dia tuh ini banget idealis menurut gue. Jadi sangat amat bagus, ilmunya juga banyak. Pasti kita akan ngobrol sama Jurek, pasti. Jadi Bang Jurek Bang, udah pasti. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi Bang Jurek atau Mbah Jurek atau siapapun itu nanti kita akan undang. Pasti. Rida. Nanti. Dia setiap ngeliat komen ini tuh kesel. Jurek lagi. Nah, setiap ada loh, ada di video loh. Setiap video pasti ada. Tapi itulah hebatnya. Ya, berarti Jurek. Mas Jurek itu fansnya banyak banget. Tapi bagus juga karena gini. Karena kenapa kita harus ngomong komen dong apa teman-teman siapa lagi? Karena gini, kalau dari mata kita mungkin ini kan kita kan bikin video ini buat teman-teman nih. Jadi memang harus teman-teman yang ngasih masukan. Jadi kalau teman-teman tahu kan, gue penasaran namanya dong. Teman-teman akan nonton. Nah, setelah nonton, jangan lupa subscribe sama like. Di-share juga. Iya, di-share ke teman-temannya mungkin. Iya, kasih tahu. Iya. Lu juga jangan cengar-cengir aja, Wir. Cengenges. Sorry, BC. Kayak Om Jos kemarin. Tes kontak. Oke, next. Tuh, masih ada lagi, Teng. Ini pakai X, kondom apa gimana sih? Iya. Gue pasti kita akan undang, pasti. Dari Agung Putra, heran konten sebagus ini yang subs nggak sampai 10.000. Padahal saya udah klik subs berkali-kali. Itu kayaknya nggak nambah sih Mas Agung. Tapi gini, di luar dari bertambah atau nggak subscriber kita karena Mas Agung melakukan hal itu, saya sangat berterima kasih dengan Mas Agung karena butuh effort udah yang sampai 10.000 kali. Apalagi Mas Agung sampai 10.000 kali. Mas Agung simpel.
Habis itu dia beli mouse baru si Wan kayaknya. Rusak. Kayak gue gitu kalau nge-request kan ada di Instagram nge-request nggak dibuka-buka, gue ulang-ulang gitu. Jadi biar notifnya muncul terus gitu dah. Gimana sih? Iya. Abis itu lama-lama lu di blok, Pik. Iya benar kalau itu jatuhnya kesian sih, Pik. Kasian. Iya, kasian ya. Nah benar, tapi gue ngeliat komennya Mas Dimas ini karena emang channel kayak gini sangat segmented. Contohnya Goodreads bener banget. Ya. Kenapa tuh? Ya. Jadi buat apa? Lo tadi nge-freeze? Udah belum? Udah. Nah, tapi dengan Mas Dimas nih juga benar karena emang channel kayak gini sangat segmented. Contohnya Goodreads bener Mas. Jadi memang inilah buat teman-teman yang kayak bantulah kita buat maju karena gini, kalau bukan teman-teman dari Car Enthusiast yang mau dukung kita nggak ada lagi soalnya karena bener konten kita segmented karena yang tidak mengerti otomotif atau tidak tertarik otomotif nggak akan mau nonton channel kita gitu. Kurang tertarik gitu ya. Jadi makanya kita ini yang kalau orang otomotif pun cuma nggak pengen tahu terlalu dalam nggak nonton juga Wan. Ini kan soalnya kita dalam bahasnya. Bener, makanya jadi gini teman-teman, kenapa kalau boleh dijelasin nih kenapa ada bacain Ababil dan Meet the Expert. Kalau sebagai kalau gue dari kita merencanain ya bareng-bareng itu karena Ababil itu adalah konten yang memang teruntuk orang yang penasaran untuk modifikasi mobil si A. Misalnya yang kita bahas, penasaran nih, misalnya ngeliat di Instagram bagus, pengen tahu gimana prosesnya, susah atau enggaknya, segala macam, itu kita masukin ke Ababil. Oke? Kalau bacain itu lebih ke fun-nya, lebih ke ekspresifnya, orang ketawa-ketawanya, karena ada hukumannya, humornya. Tapi tetap ada edukasinya. Jadi tetap ada kata-kata itu, mungkin teman-teman ada yang kayak tahu radiator. Oh, radiator tuh ada di depan mobil, diisi air. Tapi cara kerja radiatornya sendiri, teman-teman mungkin ada yang nggak tahu. Nah, kita jelasin di tempat itu. Gitu. Nah, tapi radiator juga kan ada yang ditaruh di belakang juga gitu. So tahu lu. Coba gue tanya sekarang. Kenapa radiator ditaruh di belakang? Coba. Biasanya kalau ditaruh di belakang itu karena ruang mesinnya udah yang swap engine nih, ya kan. Jadi si radiatornya mepet atau nggak ada ruang lagi ditaruh di belakang. Swap engine apaan yang sampai ditaruh di belakang radiatornya? Contohnya misalkan kayak mobil Mas Hakim E30. Penuh nih, taruh di belakang radiatornya. Emang taruh belakang radiatornya? Emang iya, Mas Hakim taruh di belakang nggak sih? Lah, gue nggak tahu, lu sotoy. Lu dengar dari mana? Lu dengar dari mana radiator di belakang? Radiatornya Mas Hakim pakai mesin S65 kan? Ya, nah, ini anak coba? BMW lo denger coba. Ini anak BMW. Coba anak BMW. Itu S65 tuh apaan, Wir? Mesin apa? Kenapa dibilang S65? Siapa yang nyiptain? Gua nggak tahu siapa yang nyiptain. Harganya berapa? Ya, mesin apa? E39 M5. Tahun? Ya, dari tahun berapa ya? 2000 sampai 2004 ya kali ya. Nah, speknya, HP-nya berapa HP tuh kalau S65? Gua nggak tahu gua speknya standar. Gua belum pernah pakai gua soalnya S65. Kalau lu pakai, emang lu udah tahu pasti HP-nya berapa? Ya belum, kan harus didain dulu. Nah, makanya gue pikir lu mesin dyno habis pakai. Oh, ini sekitar 350 HP. Gila. Kalau yang merah itu 250. Yang merah mana? Wagon. Emang udah dyno? Mana? Oh, udahlah. Wagon mana? Wagon yang cat merah. Wagon apa sedan? S91. Wagon apa sedan? Wah, lu barangan lawan goblok. Kan gua nanya. Wagon apa sedan? Gua nanya. Coba jelasin, Wir, kalau S91 udah pasti wagon. S91 udah pasti wagon. S92 coupe, S93 cabrio. Itu E91 yakin? Iya. Oh. Kalau S90? S90? Sedan. Kalau E89, Wir? Kalau E90 setengah? Tunggu dari belakang. Pick up. Enggak, E90 setengah. Mungkin E90 depan, E91 belakang tuh mungkin nggak?
Nggak mungkin sih. Oh, nggak mungkin. Next, udah next. Ya, next. Nah, next Civic Wonder-nya Mas Gatot nih, Gabriel Sin. Ya kan? Oh, ini sempat viral nih waktu kemarin di Bali Wisnu ya. Aditya, Aisarul Latif nih pada minta bahas Civicnya AAS Gatot. SB3-nya. Gatotnya lagi ngambek. B3. Iya. SB. Nggak bisa ditelepon kata Fikri, Wan? Ngambek. Gue juga nelpon nggak diangkat. Mamat juga nelpon nggak pernah Lu diangkat. ke rumahnya, Dawir? Hah? Ke rumahnya? Takut gue nyampe rumah dia lagi main TikTok. Waduh. Wah, kalau itu sih mobilnya lagi disiapin sebenarnya karena terakhir touring yang dia bangga-banggain itu tuh, yang ke Bali tuh. Dia kenapes dia, ya enggak? Jadi harus ada touch-up dikit. Nanti kita ngomong. Tapi kalau ngomongin masalah Gatot, lagi ngambek dia. Lo ngomong ngambek gini, makin netizen ini, Wan. Gak, biar tahu lagi ngambek gitu. Ngambeknya kenapa? Nanti dijawab. Nanti sobat elit makin menghujat nih, sobat elit. Anjay, sobat elit. Sobat elit. Solid. Tapi nanti akan kita bahas kok. Itu salah satu yang memang jadi pembahasan. Memang ada jadwal untuk pembahasan tuh mobil. Oke. Gitu. Next. Surya Lesmana, Burladas. Mas, tolong bahas dong apa itu ET offset PCD dan sejenisnya. Soalnya kalau mau beli velg suka bingung, takut nggak pas. Mas Surya, kebetulan kalau ET sama offset tuh sama. Sama. Kayak aja, dia nggak tahu, Wan. Iya. Jadi gini, ET sama offset itu sama, Mas. Jadi offset ET itu adalah offset, kan dia ambil ujungnya doang disingkat. Wir, sorry. Nih Jawir nih sekarang lagi ada di Riverside. Wir, boleh Wir disambungin ke Mamat, Wir? Gue mau nanya. Iya benar. Iya benar. Mat, tolong Mat. Mat. Bentar, Mat. Tolong jelasin tentang Bentar aja, Mat, bentar. offset. Enggak, lu suruh jelas. Enggak, ini. Bentar. Bentar. Dia nggak denger, Wan, kan di kuping Jawir doang. Stetoskopnya. Bentar doang. Lu ngomong aja. Ini kebetulan lagi ada masternya juga nih. Sumpah. Lagi nunggu telepon sales lagi. Enggak. Tempelin Wir di kupingnya, Wir. Lu kok nggak PSBB sih, nggak pakai masker sih? Iya, ada aja alasan bangsa. Telepon Mas Hakim katanya. Alasan. Nah, Udah, Mas Jawir aja jelasin, coba. Ya, coba. Coba. ET itu Jadi- apaan, Wir? ET itu offset. Iya, benar sih. Terus? Benar. Iya. Jadi setiap mobil itu memiliki offset yang berbeda-beda sih. Ya, kalau mau dalam segi misalkan membeli velg, itu kita juga harus tahu ukuran offset mobil standarnya berapa. Gitu. Dan poros roda itu beda-beda juga. Kanan kiri misalkan yang sama-sama ini offset 50 atau 40, tapi ngelihat kanan kiri bisa yang keluar lebih kiri belakang. Biasanya kalau tangki bensinnya sebelah kiri, biasanya kiri lebih keluar. Kalau buat depan? Depan biasanya nyilang. Kalau yang belakang kiri keluar, Ya, depan kanan yang keluar. Kan lo bilang tadi pengaruh dari belakang lebih keluar salah satu sisi itu karena adalah pengaruh dari tangki bensin. Kalau depan yang mempengaruhi depan lebih keluar salah satu sisinya apa? Apa ya Bang? Gerak roda depan kali ya? Kenapa gerak roda depan? Ya coba apa? Nggak tahu gue. Gue newbie gue. Asik. Kan expertnya lu, media expert. Benar. Bukan juga, Wir. Kalau belakang mungkin benar gara-gara tangki bensin. Tapi kalau depan sebenarnya yang lebih berpengaruh itu gara-gara posisi gearbox. Oke. Pas roda. Misalnya di posisi kayak Honda nih. Honda itu mesinnya ada gearboxnya di kanan, ada gearboxnya di kiri. Ya kan? Nah, di sisi yang ada gearbox itu pasti atau kebanyakan lebih keluar. Betul. Yeah. Nah, kalau itu kan poros roda yang lu bilang tadi. ET itu kan offset. Apa itu offset, Wir? Apa ya jelasinnya?
gimana ya? Apa, yuk? Coba Mas Rida apa Mas Rida? Offset itu posisi lubang velg. Jadi kan velg misalnya lebar 7 nih. Ini etek tuh apa ya sebutannya, nap dudukan lubang velg itu ya ada posisinya nih, bukan centerboard. Centerboard kan di tengah. Centerboard di tengah. Jadi posisinya ada di berapa mili nih. Kalau offsetnya 0 itu biasanya dia di tengah-tengah. Jadi misalnya lebar 7, betul. Itu nap lubang velgnya ada di tengah-tengah persis di lebar 3,5. Nih, jadi gini nih. Ini misalnya lebar 7 nih. Nah, ini kalau offset 0 tuh di sini. Pas tengah. Dari sini. Nah, kalau misalnya lebih ke sini, misalnya nih depannya ya, lebih ke sini tuh lebih ke sini offsetnya gede. Kalau lebih ke sini offsetnya minus. Jadi misalnya dari 0 sini, ini minus 1, minus sekian. Ini 0 di sini. Ini plus 1, plus 2, plus sekian gitu. Jadi, kalau teman-teman mau beli velg, benar kata Mas Jawir, cocokin dulu dengan offset si mobilnya. Biasanya teman-teman bongkar aja velg standarnya, di situ ada ukurannya. Offsetnya berapa sih? Oke, offsetnya berapa sih? Nah, baru lihat dari situ. Jadi, misalnya offsetnya 45, terus jarak dari fender ke ban itu masih ada jarak sekitar sekitar 2 cm. Berarti 20 mm. Karena ukuran 45 atau itu segala macam itu adalah ukuran dari milimeter. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah, misalnya jarak dari fender nih 2 cm nih, berarti kan 20 mm. Nah, kalau teman-teman offset standar itu 45, berarti teman-teman bisa maksimalin ke mepet fender itu offsetnya jadi 25. 45 dikurangi 20 mm gitu. Nah, kalau buat PCD, ada juga ukurannya. PCD itu biasanya kalau mau mobil kayak Accord, mau mobil apa ya, banyak ya. Banyak deh, ada Kijang, segala macam itu 414. 4. Okay. Accord baru 5. Iya, enggak. Kalau Accord lama kayak Cielo yang masih kepikiran sampai sekarang, dia itu PCD yang 414. Nah, kalau kayak Civic, Vario, Starlet, Jazz, segala macam itu 4x100. Terus BMW itu 5x120, Mercy 5x112. Tapi BMW baru sekarang udah bukan 5120, Bang. Berapa? 112. Sama Mercy. Itu kebetulan dari penjelasan dari expert dari BMW sendiri. Dari sales BMW. 30 4 cepet bukan kalau 30? Iya, kan gue bilang kan kebanyakan. Iya, kebanyakan. Kalau lo ngomongin sekarang BMW 520, kan gue bilang generalnya. Gitu. Mas, kalau PCD tuh panjangannya apa ya, Mas? Ya, Bang. PCD itu apa sih, Bang? Ya, coba Mas Fikri, apa tuh? Coba, iya, di sini kan lu pada jawab. Coba lo. Kan gue yang nanya. Lah, di sini udah pada jawab. Lo jawab lah. Coba Mas Fikri. Kalau lu nggak bisa ngejelasin, lu nggak usah ada di sini. Gue nanya nih. Gue juga biar ngerti. Kan aku baru main sama kalian. Ya, makanya. Sama DPD sama nggak? Ini pakai V, anjir. Soalnya ini kan kayaknya dari Sunda nih, VCD jadi PCD. Sebentar gini, nih teman-teman, gue mau berbagi ilmu sedikit. Buat teman-teman yang benar-benar buta sama hal-hal seperti itu, sama kayak, nih teman-teman kan pasti mikir, gue mau ganti velg ini, tapi gue takut keluar. Tapi saat gue udah beli velgnya, gue udah beli, takutnya nggak muat. Gimana ya bang cara ngukurnya? Kalau teman-teman sulit ngukur offset, ET, semua segala macam, coba datengin ke www.willdavid.com. Nanti ditulis di sini willdavid.com, itu ada pilihannya. Lo tinggal masukin aja, teman-teman tinggal masukin spek mobil teman-teman sekarang berapa, dengan bannya, offsetnya, lebarnya, semua segala macam. Di bawah, itu ada 2 kolom. Yang di atas itu adalah, coba Vic, di share screen. willdavid.com. Atau kalau masih nggak muat juga, bawa ke tukang las, di shorten. Itu pasti masuk peleknya. Dan agak ribet akhirnya jadinya nanti semua-muanya. Pantesan ini. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini. Your existing setup. Kayak teman-teman misalnya buka
buka velgnya, lihat bannya, di situ teman-teman taruh aja. Misalnya ban yang sekarang misalnya gini, Fik, coba lu tulis 205 40 16. 40. Sorry. 225 45 16. Terus 16. Bawahnya ini lebarnya 8, offsetnya 27. Ini adalah spek dari ZM40 gue. Nah, your new setup, gue pengen pakai 255. 40 17 benar, 9,5 offset. 17 sih? Iya, nggak apa-apa. Kan kali itu kalau bisa naik ring. Oh, lo mau naik ring? Kalau misalnya Pandem gue mau naik ring 17 dengan offset 15 itu offsetnya. Minus 15, Pik. Nggak anjir, minus 15. Gila, 15. Calculate. ya. Ini internet lu pakai apa sih? Telkomnet instan ya? Kagak gitu. 0809 894 kali. Pakai Flexi. Nah, di sini your result. Di sini teman-teman juga bisa ngelihat diameternya akan bertambah segimana, putaran segimana, pok itu keluarnya. Nongol, lebih nongol. Nih 100, berarti teman-teman kalau menghitungnya 100,7 dikurangin 74 mm. Itu yang akan teman-teman atau gua yang akan harus kira-kira masuk nggak nih di fender gue, gitu. Terus di sini juga speed error itu nggak begitu pengaruh lah ya. Terus nih, tinggi mobil, ride height gain. Ini tinggi mobil yang akan bertambah saat gue pakai 17 dengan ban dengan spek segitu. Terus arc gap loss. Jadi arc gap loss itu kanan kirinya. Jadi kan ada fender ini ada begini ya. Nah, ini kanan kirinya nih. Kanan kirinya akan berkurang 13,45 mili. Nah, kalau dibikin gambar di bawahnya, berarti velg gue akan lebih keluar segitu. Oh iya, bagus ada gambarannya langsung. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi buat kayak muat nggak ya. Nah, teman-teman bisa masukin ke web sini. Gitu. Jadi teman-teman bisa yang kayak langsung, oh gue berarti untuk spek gue, kayaknya gue lebih cocok yang spek segini deh. Gitu. Ya nggak? Membantu dong. Udah, lanjut. Oke. Ih, mana? Oh ini. Gue gelap banget ya. Bodo amat, dah. Oke, Mas Surya, mudah-mudahan membantu pertanyaan dari Mas Surya ya. Burladas. Next. Nih, ada yang request lagi nih. Selanjutnya, Ababil Komandan Bronto dong. Oh iya, kalau itu bakal akan juga. Nah, teman-teman tulis deh. Kira-kira mobil mana yang mau dibahas? Ya nggak? Eagle kah? Atau mobil yang nanti akan dijadikan proyek Elite 2020. Itu coming soon. Project-nya, nanti kalian tunggu aja. Pasti kita akan update project-nya. Jadi nanti... Bang, review Eagle-nya, Bang. Lu gak usah macem-macem dah. Biarin aja, suruh dia aja yang nyalain. Suruh dia yang bawa. Dah, lanjut. Ya. Pratama Kusuma, Rizwan jadi juga pindah ke media sebelah akhirnya. Waduh, lo dari mana nih, Teng nih? Ada cerita apa nih? Nggak ada cerita apa-apa. Itu Pratama Kusuma Abang mah ngarang aja dia. Nggak penting lo, Bang. Bangke. Dia temen gua. Dia teman-teman bukan ngatain ya. Ini temen gua. Karena suka ngaco ngomongnya. Oh, kira gua sales ya, apa yang waktu itu? Kira gua. Komandan tuh. Kira gua. Yang lu ceritain. Kira gua. Iya, Pak. SPOK dong, tolong SPOK. Gua kirain. Nah, ini yang benar. Jangan dibalik-balik lah. Kadang-kadang nih Fikri suka gitu, teman-teman ngomong SPOK-nya nggak jelas. Next. Nah, ini banyak nih. Andewa Artana, hostnya terlalu kaku, ngomongnya kayak tiang listrik. Banyakan Yang bawain Rizwan aja lebih baik. Jangan. Nah, teman-teman, gini nih, kebetulan. Nah, jadi sebenarnya perbedaannya itu gara-gara umur. Jadi tapi kalau pengetahuan nakalnya jago tuh, Bang. Anjir malah. Itu siapa sih ngomong? Nah, kalau pengetahuan nakal, karena dia
udah berpengalaman. Dia sudah banyak makan asam garam. Yang ini ngomongin AA. Jadi sebenarnya gini. Jadi gini, AA itu tuh kadang-kadang suka malu, teman-teman. Makanya itu yang menjadikan dia jadi kaku. Grogi kali ya, Teng ya? Grogi, malu, gitu. Sebenarnya kalau ketemu langsungnya sih, nggak gitu-gitu amat. Tapi karena dia, bisa dibilang dia tuh, demam panggung kali ya. Padahal nggak ada yang gitu. Makanya kemarin tuh, dia tuh lebih nggak kaku saat lagi rame-rame. Makanya harus ada tandemannya. Karena kalau teman-teman lihat perbedaan dari yang, mungkin Ababil tadinya sama gua. Terus, dicobain sendiri nih. Kenapa dicobain sendiri? Karena kemarin juga ngomong, coba deh sendiri aja, gitu. Tapi karena teman-teman semua, terima kasih banget teman-teman sudah cinta sama saya, mengharapkan saya kembali, jadi saya kembali nemenin AA. Sebenarnya gitu, kita mau nyoba kalau AA sendiri. Ternyata terlalu, bukan kaku atau pengetahuannya kurang atau apa segala macam, enggak. Karena dia itu, malu. Iya. Terus nih, buat netizen nih yang pengen tahu AA nih sebenarnya kayak gimana sih orangnya, kan udah ada dibacain. Datengin aja ke rumahnya. Sama Jawir juga. Di situ AA tuh banyak cerita tuh dulunya gimana pernah bikin. Dulunya pernah muda juga dia. Sebelum tua sekarang juga dia pernah muda, benar. Masih hitam. Rambutnya gondrong dulu. Iya. Terus sekarang udah mulai rontok juga rambutnya. Sama putih. Gitu. Jadi ya kalau emang kaku, ya mungkin agak kaku karena dia grogi gitu loh. Ya teman-teman jadi maklum aja kalau namanya juga orang tua ya, jadi suka grogi berumur. Kalau teman-teman komen gitu terus nanti dia asam lambungnya cepet naik, nanti dia kesian. Stres. Iya, takut asam lambungnya naik. Jadi dukung aja lah. Jadi supaya jadi nggak stres. Nanti kalau dia stres kan susah nanti jadinya. Kesian. Enggak, lu pernah lihat ini nggak sih yang Siska ini tuh apa sih? Gue nggak tahu loh, sumpah. Siska Siska itu gue nggak tahu. Kurang bergaul lo. Apa coba? Eksibisionis tuh, ada cewek eksibisionis, suka pamer-pamer tuh, Jawir pasti demen deh. Pamer tete. Siska. Nah, next. Nih ada RJ. Nih. Jadi, Nah nih yang gini-gini nih, bikin asam lambung naik nih, yang gini nih. Nah, Mas RJ Group. Jadi gini, teman, Mas. Ya, saya juga senang sih karena Mas kayak gini mengharapkan saya balik. Saya jadi terharu. Tapi gini sebenarnya. Jadi mungkin, ya tadi udah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya. Mungkin tuh tuh kaku karena itu tadi, dia tuh grogi, Mas. Bukan karena gimana atau pengetahuannya kurang atau yang kayak teman-teman bilang itu, enggak sih, karena dia grogi gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan balik gua bisa jadi tandeman. Jadi gini, tuh butuh tandeman. Itu intinya. Tuh butuh tandeman, butuh yang kayak tektokannya balik. Iya. Nah, karena gini Mas, ada berbagai kemungkinan juga yang menyebabkan AA juga jadi kaku. Jadi gini, AA itu kan butuh tandeman. Ada beberapa bintang tamu mungkin juga yang setipu sama AA nih. Yang dimana dia juga grogi gitu. Nah, kalau AA udah ketemu sama orang grogi, udah cocok deh jadinya ya kan. Jadi Thomas grogi, benar. Jadi gitu, jadi kaku. Jadi ada berbagai macam faktor sih Mas gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya dia nggak banyak grogi lagi dan bisa. Tapi kalau di depan cewek dia nggak grogi, Wang. Waduh. Lancar dia, aduh. Ntar dia senjatanya banyak. Iya, emang kebiasaan. Boleh nge-follow AA nih, mention lagi AA. Ayo dong. Gitu bulan. Ayo dong apaan mau aja main bola? Ayo dong bawain lagi Ababil gitu, ngambek tuh. Next. George Aryo Bayu ini, bukan? Kayaknya bagusan di konten ini deh, Triswan di Ababil aja. Ini bergairah kayak. Sebenarnya gini Mas George ya, itu karena memang saya tahu banget karena ini pas Ababil ini satu ada tandemannya, yang kedua dia emang senang banget ngatain Jawir. Iya, ada bahannya. Jadi kalau ngelihat sangat berbeda di Ababil dibacain saat itu karena dia emang senang banget ngatain Jawir. Jadi dia sangat bersemangat. Jadi kalau Mas George dan teman-teman lain lihat di situ ketawanya paling puas. Mas lihat dari semua YouTube kita yang dia ketawa gitu, ya itu saat itu. Karena dia suka ngatain Jawir.
Dia seneng banget. Gitu. Jadi kalau ngomongin saya Dia Babil, kan saya juga tetap ada sama Dia Babil. Oke, next. Nah, akhirnya tuh ada juga yang sayang sama AA kan. Cemet. Mas Cemet, makasih ya Mas Cemet nanti disampaikan cinta Mas Cemet ke Mas AA. Seraja Eka, bahas mobilnya Mas Adi KZ. Mana nih? Nah. Jadi, mobilnya Adi, kemarin juga udah ngobrol juga sama si Adi. Kita tuh pengen banget ngebahas si legacy resurrection-nya dia. Karena apa? Di sini, kita ngobrol dikit ya, di luar dari pembahasan ini. Karena banyak orang juga yang ngomong kayak nge-posting mobil, di-chat, sama dengan restorasi. Itu salah. Gue saat ini udah ngomong sama Adi, gue pengen ngebahas si legacy resurrection. Kenapa dia ngomong legacy resurrection? Karena memang itu adalah si legasinya dia, dari turun-temurun dari bapaknya, nyampe ke dia, habis itu di resurrection. Bener-bener di restorasi. Full. Restorasi yang dimaksud dia dan orang-orang bener itu, ada restorasi ya restorasi. Bukan jadi ngecat mobil, dikerok, habis itu dibilang restorasi, enggak. Restorasi itu tuh semuanya dijadikan baru. Restorasi itu gimana caranya bikin mobil lama kayak rasanya kayak mobil baru yang dilakuin sama Adi gitu. Nah, tungguin aja, kita pasti akan kulik pol mobilnya Adi saat itu karena jujur di mobil Adi yang Starlet-nya itu gue punya kenangan juga lama sama tuh mobil karena memang gue dari awal ketemu Adi tahun-tahun berapa tuh ya, 2007-an lah gue ketemu Adi itu dia udah punya mobil dan ceritanya banyak sama gue. Jadi teman-teman tungguin aja, mudah-mudahan corona ini cepat berlalu jadi kita bisa ngumpul lagi di kantor dan kita bisa bahas langsung. Karena gini teman-teman, bukannya kita nggak mau ngebahas saat-saat ini, tapi kalau nggak ada mobilnya agak susah nanti. Karena itu kan kontennya ditunggu-tunggu sama teman-teman semua nih. Jadi kita nggak mau buang-buang video yang harusnya bagus banget, teman-teman itu bisa detail banget dapat infonya. Kalau kayak gini kan teman-teman kurang dapat infonya. Jadi pasti kita akan bahas. Gue janji saat kita kembali ke kantor, pertama kali yang kita bahas di YouTube kita itu adalah mobilnya Adi. Jadi tungguin aja dan doain corona ini cepat selesai, ya nggak? Di rumah aja, jangan kemana-mana. Ya, benar. Nah, buat teman-teman, gimana caranya teman-teman ngebantu sih biar corona ini cepat selesai? Jadi teman-teman masih di rumah aja. Tenang, kita akan gimana caranya muter otak buat menghibur teman-teman setiap minggunya. Jadi teman-teman di rumah aja deh. Jangan kayak Mas Jawir nih. Nah, jangan dicontoh nih sama Mas Jawir nih. Mas Jawir tetap kemana-mana nih kayak gini. Cicilan tank. Jangan tawa, mikir. Setan. Ya, lanjut. Nah, nih, panjang nih. Ini ada dua-duanya nih orangnya di sini nih. Ini udah bahas nih. Ini gue udah lihat komennya Mas Wibi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dibalas juga kan ya? Mas Wibi ini berarti saya sangat berterima kasih dengan Mas Wibi karena Mas Wibi ini berarti memperhatikan banget YouTube kita sampai dia bisa komen sepanjang ini. Makasih banget Mas Wibi. Appreciate. Gue sangat berterima kasih dan ada orang-orang seperti Mas Wibi gini. Jadi kalau ngomong kita ngebully Jawir, ya jujur. Iya, jujur. Mas Wibi ini bener nih kata-katanya. Kalau gitu itu kita nggak ada. Tapi yang Mas Wibi, yang ada tambahan ini teman-teman harus lihat nih. Yang tambahan, biasanya orang yang ada di posisi Mas Jawir ini orang yang suka tahu sama suka nyaut orang ngomong tapi nggak nyambung. Apa benar demikian Mas Jawir? Tapi kalau benar berarti pantas aja. Mas kalau nonton video ini pasti Mas tahu tadi. Mas juga ngerasa tambahan ini adalah benar. Makanya kita sikat dia. Gue nggak usah ikutan komen, jadi next. Nah, Mas Jawir aja udah gak bisa ngomong apa-apa. Dia udah gak bisa berkutik. Karena dia suka ngomongin hal-hal yang kurang nyambung. Akhirnya jadinya kemana-mana. Makanya kita ada konten barunya Wikipedia. Nah, Mas Wibi, kalau mau tahu tentang kesoktahuannya Mas Jawir, di acara Wikipedia nanti Mas akan puas. Oke? Tapi emang luas, pemikirannya emang luas ya, Tengnya ilmu pengetahuan. Luas. Sebenarnya gini, Mas Jawir itu pemikiran luas. Tapi gini, luas, masuk ke kepala dia nih. Keluarnya ngacak. Kepenuhan, keluarnya ngacak. Gitu. Itu yang nyebabin Mas Jawir akhirnya juga ngomong ngaco.
Udah jelas ini di komen ini ya? Ya. Oke. Mas Jawir mungkin mau ada yang mau nambahin nggak di komen ini? Saya dikurangin aja kalau itu. Atau ada pembelaan gitu, mau ada klarifikasi gitu. Udah next, saya nggak usah dibahas aja, udah next. Dengan jidat yang bersinar-sinar. Tapi tunggu, nanti ada kontennya khusus buat Mas Jawir. Udah tadi udah dibahas kan Wikipedia. Udah, pikir ini ada dendam sama gua kayaknya. Waduh. Next. Ini di video terakhir nih. Dari MMTRS, kayaknya tahu nih siapa nih. AA udah harus ngecat rambut. Catnya Fanta Black Shop kagak mantul cahaya. Dia doang berdua yang tahu masalah ngecat rambut karena kita belum perlu. Soalnya tuh mereka Sama-sama berdua jadwalnya sama, ngecat rambutnya suka barengan. Makanya saatnya Mamat cat rambut juga ya, berarti Gatot juga itu. Siapa? Mesti cat rambut juga. Siapa? Mamat. Yang nanya. Lanjut. Abis guys. Abis. Lu kan lagi apa? Abis. Yang lainnya. Dari tadi nungguin lu. Ini dong. Anjing lu bilang masih ada beberapa, Fik. Ya cukup segitu nih komen-komennya. Kalau makanya banyakin komen deh di bawah nih di komen kita nih, biar nanti ada yang dibahas lagi gitu. Ya, nah kan sebenarnya gini nih, kita kan juga sebenarnya tidak ada rencana atau di luar dari rencana kita tayang YouTube nih, ngebahasnya apa aja nih. Mungkin karena memang sedang dalam keadaan kayak gini, jadi kita lagi ini nih buat teman-teman yang kayak kok kontennya gini-gini doang sih, kontennya kok nggak ada ngebahas mobil lagi sih. Ya doain aja corona cepat selesai, jadi kita bisa bahas mobil lagi di kantor yang tadi gue bilang. Gimana caranya teman-teman semua ngebantu supaya corona cepat selesai. Jadi teman-teman di rumah aja, jangan kemana-mana dulu deh. Jangan yang tadi kita bilang, jangan ngikutin Jawir. Kalau Jawir masih bolak-balik, ya kan? Jangan. Wir, lu juga di rumah aja dong. Lu harus membantu juga supaya membantu untuk mencegah corona, Wir. Lu gimana sih? Gue rumah gue tadi. Emang kalau mati lampu kenapa? Ini aja baterainya habis lagi charge. Pakai aki lah, aki kering. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan konten-konten kita, bisa nemenin teman-teman yang lagi di rumah aja. Nah, buat konten berikutnya atau buat minggu depan, kita udah ngerjain sesuatu nih. Kita akan ngebahas atau kita akan ngebikin Q&A. Jadi teman-teman tolong komen aja mau nanya apa tentang kita. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Boleh di sini. Tapi mohon maaf nih, ya, buat teman-teman kalau yang nanyanya udah ofensif ke salah satu orang ataupun menjelekkan orang itu, kita nggak akan bahas. Karena apa? Kita masih menghormati privasi dari orang tersebut. Gitu. Jadi kalau nanyanya yang kira-kira lucu ataupun malah nanya yang benar-benar kayak buat ilmu, teman-teman nggak tahu ilmu, insya Allah akan kita jawab. Gitu. Jadi minggu depan kita akan ada Q&A. Jadi teman-teman komen aja di YouTube ini, tulis pertanyaan apa yang teman-teman mau tanyain ke kita. Akan kita bahas atau kita jawab di minggu depan. Iya nggak? Gitu. Mungkin Mas Jawir ada yang mau ditambahin? Saya cengang-cengengnya saja dengan ngeliatin si Rida mengkilap ke kanan ke kiri. Boleh nih Rida. Gue kepengen ngeliat nerangin tempatnya Rida, kayak gelap banget gitu. Iya, gelap banget dah, anjir. Gue dari tadi ngeliat, dari tadi goret nggak ada terang-terangnya. Karena terang loh, ini kayaknya kamera gue dah. Jadi teman-teman juga boleh ya. Itu udah terang. Tentang Jawir ya. Tuh, kalau Fokusnya. Masa gue harus sedekat ini, anjir? Dekat banget. Gitu. Atau teman-teman mau nanya kenapa Jawir itu bolak-balik di saat PSBB gini juga bisa. Ya, boleh. Nanti saya jawab. Kenapa? Coba gue tanya kenapa lo bolak-balik. Sebelum teman-teman nanya, gue mau tanya dulu kenapa. Karena saya nyari uang. Kembali nyari uang juga. Kita juga nyari uang, Wir. Ya, nyari uangnya kenapa lu ada di tempatnya Mamat? Apa lu mau nyolong duitnya Mamat? Oh, kalau hari ini ke tempat Mamat mau ngambil joknya BMW S91. Oh, ini. Ngomong aja ngambil jok, nggak usah pakai perjelas. S91 apa S90? S91. Oh. Gimana? Nanya.
Pas 90,5. Tapi jujur Bang, kemarin gue ke kantor, gue kangen suasananya anjir. Kantor, Aduh. kita ngerokok di teras. Kita udah 2 bulan nggak ngantor nih. Jadi teman-teman tolonglah kalau mau ngeliat kita ngantor lagi, tolong jangan kemana-mana. Lu lah Wir, lu katanya kangen sama kantor, lu masih bolak-balik aja. Nurut. Dak, baget banget dak, dibilanginnya dak. Iyalah. Baget. Lu Nah, banget. Nah ini kan muka-mukanya kalian juga jarang ngeliat nih di YouTube. Jadi kita dibanding kita orang lain apa ya? Kita kenalin nih satu-satu biar teman-teman juga tahu siapa sih di balik dia itu, ada siapa aja gitu. Inilah yang membantu saya dan teman-teman buat naikin video YouTube. Kan di video pertama juga tuh, tonton di video lama banget tahun kemarin ya. Lama aja kali, nggak usah lama banget, biasa aja. Iya. Di video lama. Nanti mungkin teman-teman tahu kayaknya di edit ada ini deh, ada Akbar, ada Aldi, ada Bronto. Mungkin teman-teman kayak, Bang, saya mau Q&A, tapi ada Aldi. si ini sama Aldi apa aja Aldi. Kenapa Aldi gendut banget? Berat badannya Aldi berapa? Nanti biar Aldi sendiri yang jawab. Gitu ya kan? Q&A yang ini nih, ntar di komen lu bebas ya. Terus nanti kalau mau nanya kenapa Aldi punya cewek sedangkan Fikri nggak punya cewek, boleh. Kenapa Fikri nggak laku-laku? Boleh. Atau bertanya kenapa Fikri tadi udah requested nggak diterima-terima, di-request aja. Itu juga boleh. Ya, akhirnya di-blok ya. Nggak di-blok, anjing. Di-blok. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton YouTube channel Deneta Production. Semoga menghibur teman-teman. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana karena dengan teman-teman di rumah aja, baik teman-teman juga mendukung anjuran pemerintah untuk di rumah aja supaya kita bisa cepat lewat dari pandemi ini. Corona ini gitu. Demi teman-teman juga mungkin teman-teman juga di rumah ada yang kayak, oh gue bingung tapi ngapain di rumah ya? Cobalah cari kegiatan yang lebih positif tapi tetap dengan di rumah aja. Ngejahit karpet itu kayak bisa. Kayak bikin rumah sendiri gitu ya. Kalau di rumah aja, jadi bikin rumah kecil, mungkin di rumahnya juga boleh. Atau di rumah mau bikin anak juga boleh. Bisa. Udah banyak yang komen. Tawa-tawa aja, Wir. Ya, jangan lupa ya. Subscribe channel kita, terus likes video-video kita, share juga ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang belum nonton video kita, tolong di-share. Jangan lupa juga yang belum follow Instagram kita juga. Instagram kita apa Instagram lo? Instagram gue udah kebanyakan, jangan. Ya, gue approve banyak. Tuh, Mas denger ya, kayak yang tadi nanya, Mas siapa tadi namanya yang nanya, katanya Mas Jawir kok dibully terus. Nah, ini kayak gini-gini nih, Mas. Wibi. Mas Wibi, ini yang kayak gini-gini, Mas. Inilah, Mas Wibi juga kaget. Mas Wibi juga mungkin kalau dengar kayak gini, kayak, pantes. Gitu, mau berkata-kata kasar yang nah gitu, inilah. Gitu, Mas. Jadi, Mas Wibi mungkin ketemu, ngelihatnya hanya seminggu sekali. Bayangkan kita yang setiap hari ketemu dia. Tapi gini ya, jadi teman-teman di sini semua tuh biarpun gimana tetap kita tuh teman. Jadi ya udah, no hard feeling. Jadi buat teman-teman yang lihat santai, kita semua santai kok. Komen kalian juga pasti kita bacain nih, kan kadang juga di komen juga tuh dibalas sama Rizwan juga kan, nggak didiemin. Jadi ya kalau teman-teman buat yang komen gitu ya gue juga mencoba buat balesin satu-satu komen kalian. Tapi kalau yang udah masih kelewat ya gue mohon maaf. Karena gue juga kadang-kadang suka kelewat. Oke, tetap tonton YouTube-nya Deneta Production. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kalau yang sekarang ini komen biar nanti kita bacain di minggu depan. Oke? Terus sama mau beli baju-baju elit nih kayak gini. Kayak yang lainnya nih nggak ada yang pakai ya kan, brengsek juga nih. Jadi nggak di-endorse, Bang. Kategori tulis saya The Elite Indonesia. Tuh teman-teman kalau yang mau pesan-pesan baju ya kan, mau beli baju, nah dari situ kan tuh. Belum diupdate. Ya kalau yang untuk yang ini habis, yang shifter. Nah kan tinggal yang putih nih, jadi teman-teman jangan sampai kehabisan. Langsung aja pesen ya kan, deh itu langsung di Tokopedia.
teman-teman, itu kenapa limited? Karena itu benar-benar limited. Kalau yang untuk yang t-shirt yang semua, jadi gini, kenapa kita bikin limited? Karena supaya teman-teman yang beli nih, nanti akan ada beberapa season ya, atau beberapa apa ya, Daya? Ya, berapa, iya bener lah, artikel. Jadi, teman-teman, buru-buru deh makanya beli. Karena kalau udah artikel ini udah habis, kita nggak akan lagi. Terus, kalau yang Iles ini, itu kita kolaborasi dengan si Mat Arsenal dari Iles. Benar-benar dia yang desain gitu. Jadi jangan sampai kehabisan deh. Jadi langsung aja gas di Tokopedia kita. Oke? Bisa kalian langsung beli. Ada free ongkir ya, Wir? Tapi diupdate dulu, Wir, stoknya, Wir. Untuk sementara ini kita bebas ongkir. Free ongkir kalau lewat Tokopedia. Stoknya diupdate. Sudah, kan otomatis. Itu yang shifter bukan udah habis? Oh, belum. Tuh, Mas Wibi, ini pertanyaan Mas Wibi juga sudah dijawab untuk kesekian kalinya. Tadi disuruh update stok, dia bilang otomatis, terus Ridadanya lagi. Terus dia bilang, enggak. oh berarti belum. Nah, itu berarti tahu. Oke, teman-teman, tapi kita... Nah, admin Tokopedianya itu adalah Mas Jawir. Kita sekali lagi, Mas Rida itu ada bertanggung jawab untuk Instagramnya di Elite Production, di Elite Indonesia, Fikri itu bertanggung jawab untuk video YouTube. Jadi kalau ada video YouTube editannya kurang bagus, ataupun ada teman-teman yang kurang, langsung dihujat aja ke Instagram pribadinya. Mas Fikri, tolong dong, ini nih editnya kurang bagus, gini, gitu. Maafin Bang. Kersak di videonya, tolong komplain langsung ke Jawir. Ya. Marahin. Mas Jawir, gimana sih? Suara keresek-keresek nih. Gitu. Karena saya kan menerima materi yang ada nih, ya kan? Ya nggak gitu juga lah. Lo bertanggung jawab juga. Oke, teman-teman. Sampai ketemu. Dadah. Bagi 10.000 dong. Bagi 10.000 dong. Tuh, bagi 10.000.